Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali lagi di channel Sakdermo Paguyuban. Kali ini kita vlog di daerah Pakuncen. Daerah Pakuncen ini pesarean Pakuncen. Saya ditemani juru kunci yang ada di sini. Beliaunya diparingi asma sebenarnya Mas Andir gitu. Di sini beliau cukup terkenal dan salah satu pengurus yang ada di sini gitu, jenengan. Nah, ini mungkin kita mau berbincang-bincang ataupun menanyakan sesuatu yang istilahnya sesuatu yang apa ya, fenomena ataupun biasanya pengajiannya di sini itu setiap hari apa dan ziarahnya kebanyakan itu hari apa, ngoten-ngoten. Dan iki saderenge kula nggih ngapunten. Satu yang pertama saya mohon maaf karena mengganggu jenengan, yang kedua berterima kasih dengan sakit tahu niku ya alhamdulillah. Jadi di sini saya istilahnya dengan tim itu hanya pengen mengetahui sisi yang ada di sini itu fenomena nopo mawon itu menawi saged diceritakan. Dulu itu sebelum kesini kita itu di pesareannya Mbah Syekh Zakaria yang ada di Lestari niku. Dan itu nopo masih ada kaitannya di sini ya? Oke. Kalau Mbah Syekh Zakaria itu turune Mbah Kiai Nur Jalifah. Oh, nggih. Bukan Mbah Tunggung Ope. Oh, nggih nggih. Jadi Mbah Nur Jalifah itu juru kunci pertama. Jadi leluhur kula yang menjabat sebagai juru kunci pertama sekaligus menjadi lurah. Oh. Berarti jenengan masih ada sanadnya mriki nggih. Duriah dari Mbah Nur Jalifah. Bukan dari turun Mbah Tunggung Ope, tapi turun dari Mbah Kiai Nur Jalifah. Oh, alhamdulillah. Berarti ini spesial, kita mengenal beliau itu sesuatu yang alhamdulillah juga. Beliau orangnya baik juga. Nah, ini fenomena yang di sini di Batu Mengkopa ini benar-benar sangat istilahnya bagus untuk zikir, untuk istilahnya kita bertawasul di sini itu sangat bagus. Nah, di situ biasanya dibuat untuk zikir ataupun tawasul ataupun apa yang namanya haul atau apa di situ hari apa ngoten itu. Nah, para peziarah niku biasanya setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat. Enggak perlu malam Jumat kliwon ataupun cuma yang paling rame biasanya kalau malam Jumat lagi sama malam Jumat Pahing. Oh, iya. Ya hari-hari biasa tetap ada berziarah, tapi nggak sebegitu ramai sama hari malam Jumat lagi sama Jumat Pahing. Oke, siap. Nah, mungkin orang-orang punya tempat khusus di hari malam Jumat lagi atau Jumat Pahing tersebut. Oke. Kalau yang di sini memang dari dulu pasarannya orang ziarah itu Jumat Pahing memang. Jadi warga masyarakat Pakuncen dan sekitarnya yang warganya di sini, yang meninggal di sini, dimakamkan di sini, itu setiap Jumat Pahing itu Kamis sorenya sudah banyak yang ziarah. Oke, siap. Makam umum ini. Menawi saged cerita tentang beliaunya yang ada di sini sedikit mawon, garis besarnya sejarahnya Bapak Kuncen niku napa pripun? Jadi nggih, dadi waktu zaman era Belanda napa era kolonial. Nggih. Jadi cerita singkatnya mungkin kurang lebihnya kan yang jelas sejarah itu kan banyak sumbernya. Betul. Banyak versinya. Tapi tetap yang saya pegang bahwa kurang lebih tahun 1651 Masehi itu Mbah Kiai Nur Jalifah, itu leluhur saya, dengan dua orang bersaudara. Yang satu namanya Mbah Sayyid Abdurrahman, itu makamnya di Pagerwojo Perak. Yang kedua Mbah Syekh Zakaria itu. Mbah Zakaria itu ada dua versi. Yang satu versi Mbah Zakaria itu sebagai mertua dari Mbah Nur Jalifah. Terus versi yang kedua dalam Mbah Nur Jalifah itu putranya Mbah Kiai Nur Jalifah. Nah ini yang benar saya belum tahu. Yang jelas perlu penelusuran lebih dalam lagi. Jadi yang jelas tiga orang tersebut adalah sama-sama santri dari Sunan Giri. Atau waliullah itu. Jadi beliau diberi tugas untuk siar agama sampai ke wilayah desa Pakuncen ini. Jadi setelah beliau tiga orang ini
membabat wilayah Pangunjan ya, babat alas itu. Setelah itu beliau mendirikan sebuah masjid ya. Masjidnya yang pertama kali berdiri di sebelah makam ini. Pertama di depan kali, itu tadi. Ya. Pertama kali ini. Pertama kali masjid tersebut. Yaitu terbuat dari kayu dan dindingnya dari kulit kayu. Tujuan utama Mbah Nur Jalifah dan Mbah Zakaria dan Mbah Saidur Rahman adalah untuk syiar agama. Jadi untuk mengajarkan agama. Berarti status masjid sini sama yang masjid di Mbah Zakaria itu beda ya. Itu beda. Kalau beliau di situ Masjid Tiban. Kalau di sini enggak, buatan sendiri. Jadi dibuat Mbah Nur Jalifah dengan beliau sama Mbah Zakaria sama Mbah Said Abdul Rahman tadi. Nah setelah itu semakin lama semakin ramai, banyak yang belajar ilmu agama di daerah ini, di masjid ini. Makanya dulunya desanya namanya Desa Kauman. Desa Kauman, siap. Diberi nama Desa Kauman karena istilahnya Kauman kan orang kaum, orang putih, orang yang belajar agama. Dan istilahnya Desa Kauman. Setelah berapa tahun itu kedatangan rombongan dari Kesultanan Yogyakarta. Berarti di daerah sini masih keturunan sana nopo pripun iki? Atau ya mungkin Mbah Nur Jalifah itu santrinya karena ramenya santri yang banyak tadi mungkin terdengar oleh dari Kesultanan Jogja, keraton. Makanya rombongan dari Kesultanan Jogja tadi yang dipimpin oleh Kanjeng Kiai Adipati Purwodiningrat tadi datang ke sini untuk minta restu sama Mbah Nur Jalifah membuat suatu kadipaten. Kadipaten istilahnya kalau sekarang kabupaten. Berarti di sini termasuk wilayahnya ikut sana. Iya, ikut Kesultanan Jogja. Dan beda sendiri berarti wilayah sini walaupun Kertosono ikut Kesultanan Jogja. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi kalau wilayah di Perjanjian Giyanti 1755 itu kan Palian Negari. Jadi wilayah Kertosono, Madiun, Magetan itu wilayahnya ikut Kesultanan Jogja. Terus wilayah Brebek, Pace, Nganjuk, terus sebagian Ngawi itu wilayahnya ikutnya Kasunanan Surakarta. Siap. Di sini situ. Nah setelah bertemu dan minta restu sama Mbah Nur Jalifah, akhirnya berdirilah sebuah kadipaten yang namanya Kertosono tadi. Jadi Kertosono itu kadipatennya dulunya kotanya di wilayah sini. Jadi antara Sentanan yang sekarang ada petilasannya itu Sentanan, Sentono, tempatnya kerabatnya Katemenggungan tadi, terus Pakunjan dan Patihan Rowo. Jadi Patihan Rowo itu istilah Patihan itu kan patih di Rowo-Rowo. Betul. Kan di letaknya dulu kan banyak rawannya, banyak airnya. Wow. Jadi setelah berdiri sebuah kadipaten, akhirnya permaisurinya Mbah Kiai Adipati Tumenggung Purwodiningrat tadi meninggal, mau dimakamkan ke Imogiri di Jogja terlalu jauh. Jadi minta persetujuan lagi sama Mbah Kiai Nur Jalifah, minta di makamnya di bumi Nur Jalifah, yang minta di depan masjid. Akhirnya dimakamkan di sini, di depan masjid ini. Akhirnya Mbah Nur Jalifah tanahnya yang 11 hektar tadi, yang babatannya 11 hektar tadi dibebaskan pajak. Karena dimakamkan salah satu mertua dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang kedua. Jadi beliau adalah mertua dari Habib II. Siap. Dan di sini kan putri. Jadi setelah yang putri meninggal, yang kakung Raden Masnya dipindah menjadi Bupati Magetan kedua. Sampai beliau meninggal di sana. Jadi dipisahkan. Dulunya memang waktu terjadi geger Sepai, memang di sini kan Kertosono itu banyak terjadi pergulakan sampai adanya perang Raden Prawiro Mangkunegaran 73 kan, itu terbunuhnya juga di Kertosono. Jadi beliau makamnya memang di sini, yang Raden Ayunya, Raden Masnya makamnya di Magetan. Jadi dulunya meninggalnya dulu yang putri. Alhamdulillah, paling tidak kita tahu sedikit sejarah yang ada di sini. Alhamdulillah. Nah,
ini untuk fenomena sesuatu yang kasat mata. Jenengan sering merasakan ataupun mengalami sesuatu yang kasat mata untuk gaibnya? Kalau gaibnya terus terang saya tidak pernah sama sekali. Ya saya memang meminta. Nah ini dulu fenomenanya ada cerita warga, ini hanya konon katanya itu biasanya ada ngapunten seekor macan yang mengelilingi di daerah sini untuk menjaga wilayah sini dari penjajah Belanda dulu. Nah itu fenomenanya apakah konon katanya itu masih sampai sekarang itu masih ya kalau sekarang memang eranya kan mungkin zaman berubah. Mantan. Kalau dulu memang mitosnya seperti itu. Mitosnya. Jadi cerita dari nenek moyang, cerita dari bapak, leluhur, mbah buyut, memang seperti itu ceritanya. Jadi dulu itu cungkupnya makam ini kan, cungkup itu bangunan atap, yang bangunan gedungnya itu. Kalau dulu itu, kalau burung lewat atasnya mesti jatuh. Istilahnya tidak sopan seperti itu nonton lewat di atasnya. Kalau pagi hari ceritanya itu, kalau pagi hari jadi sampahnya itu sampah burung yang jatuh yang mati. Jadi kalau burung lewat atasnya mesti jatuh. Ceritanya seperti itu memang kalau saya mengamati dan melihat sejarah yang ada, memang makam-makam aulia kelasnya wali kan memang seperti itu. Mungkin tidak hanya di sini saja, mungkin di makamnya Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Bonang pun seperti itu. Cuma sekarang memang eranya sudah berubah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mitos tentang macan putih. Ya betul. Itu yang santer terdengar di telinga saya. Jadi Tumenggung Kopek itu kan bukan nama sebenarnya, nama julukan. Julukan. Jadi Kopek itu kan susu, tetek. Jadi bukan beliaunya terus susunya bisa tidak. Gitu. Jadi mitos jadi Tumenggung Kopek itu kan karena yang di sini dulu yang sering ditemui orang berziarah atau warga sekitar atau mungkin keturunan beliau itu sering muncul sosok harimau putih yang besar. Besarnya sama dengan anak sapi. Macannya sebesar gitu, Saking besarnya, akhirnya teteknya itu susunya sampai menyentuh tanah, kopeknya. Ada yang tahu seperti itu, tapi kebenarannya wallahu alam memang saya tidak pernah sesuatu yang jadi sesuatu yang cerita dari leluhur saya juga seperti itu. Cerita dari bapak, cerita dari kakek saya kan seperti ceritanya seperti itu. Makanya setiap malam Jumat itu kadang orang-orang tua dulu ya zaman kecil saya, zamannya bapak saya, zaman kakek saya itu kalau dulu kan kamar mandi kan belum sampai sekarang ada di keramik kan tidak ada. Dulu kan istilahnya pakai jamban yang bulat itu yang terbuat dari tanah liat. Terus pakai gayung gayung yang tingginya mungkin 60 cm atau 70 kan gitu. Nah, bulat. Karena dulu kan tidak ada sanyo, jadi diisi sama timba narik gitu. Itu kan seperti itu. Jadi seru. Tuh kalau malam Jumat itu bilangnya nak malam Jumat ini jedingnya dibeki, nak bae mulai, kita seperti itu. Mbahnya kan saya nggak ngerti ya, mbahnya itu siapa kan nggak ngerti kan, seperti itu memang. Ada yang tahu bahwa itu memang ada yang tahu sendiri bahwa harimau itu sampai kalau malam Jumat minum air yang di dalam tempayan tadi. Tempayan itu besok pagi dilihat berkurang. Ada yang mengetahui gitu loh. Jadi ceritanya seperti itu. Ada yang cerita mitosnya seperti itu. Nah, jadi sebelum wawancara ini beliau mempersilahkan saya untuk berdoa di dalam, tapi tidak pakai topi. Jadi di dalam itu alhamdulillah auranya betul-betul bagus dan istilahnya positif, baik dan enak buat zikir ataupun berdoa, ikhtiarnya melalui sini, tawasulan di sini mantap ini tadi. Jadi matur suwun alhamdulillah. Nah, ini saya penasaran dengan air. Mas Nandir, air yang ada di sini, ngapunten, kamera monggo ke sini. Ngapunten. Air yang di sini ini air dari sumber napa nggih? Dari sumbernya mriki. Sumbernya ini. Bukan mungkin mendet ibu di sungai mriki betul. Ngoten. Kalau kita di sini ada. Jadi sumber di sini ada sumber sendiri nggih. Jadi ya napa sanyo niku
terus diambil dimasukkan airnya sini ya. Jadi airnya ini benar-benar istilahnya segar kalau diminum ataupun di ini. Kita coba lagi kan, insya Allah ini kangen kalau minum di sini itu. Kita coba. Ancles, adem, mantap. Oh berarti ini dari sumbernya mriki nggih. Jadi ada, memang tidak keluar sendiri enggak. Oh, ngoten. Diisi pakai timba terus pakai timba. Mboten pakai selang ngoten. Mboten. Pakai timba. Alhamdulillah. Malah dulu itu, kalau sekarang saya ngambilnya di sini. Nah, Rian kan mendetek ke datan sumur nih kok, yang di Sentanan. Nggih, siap. Kalau dari sini kurang lebih ya 300 meter. Sumbernya ini dari dulu, zaman dulu sampai sekarang kan? Nggih. Enggak pernah kering, enggak pernah ini juga. Enggak pernah kering, alhamdulillah. Nah, berarti fenomena yang sesuatu tempat yang positif ataupun sakralnya yang bagus itu biasanya sumbernya enggak pernah kering ya. Termasuk di pesariannya Mbah Syekh Zakaria itu juga ada sumber di dalam masjid. Dan itu beliau juga sama di sini juga sumber di dalam masjid. Oh, sumbernya di dalam masjid juga. Cuma kan dialirkan ke beberapa tempat kan. Tempat wudhu, ke tempat yang ada kolaman itu, yang sekarang ada kolaman itu sebelah utara. Ya termasuk di sini juga kan. Dari dulu saya mau nanyakan untuk masalah air ini yang ada di sini. Alhamdulillah di sini terjawab juga. Jadi mau menanyakan ini sumbernya di mana dulu gitu. Terus terang baru kesempatan nanya yang jenengan hari ini. Jadi apa? Mungkin Mbak Riwut melanjutkan untuk pertanyaan ataupun mendeteksi apa? Monggo ditanyakan kalau ada yang mau ditanyakan. Monggo, tarik Mas. Ngapunten niki badhe tanglet ada peninggalan apa mawon mriki? Kalau peninggalan termasuk ini ya tempayan dari batu. Ini ya termasuk cagar budaya. Kalau yang gentong tanah liat itu termasuk juga. Cuma kan yang diregistrasi baru 2 ini sama batu nisan. Jadi batu nisan yang makam utama tadi ada 8 batu nisan itu yang sudah diregistrasi sama Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur. Asli dari batu ya? Dari batu nisannya. Batu nisan. Jadi di sini terdapat peninggalan yaitu ini tempayan atau gentong air. Kalau bahasa Jawanya itu genuk. Dan juga ada batu nisan itu 8 itu ada 8 dan itu batu andesit semua. Jadi asli peninggalan dari era Mataram. Iya, dari era Mataram. Dan kalau untuk sesi gaibnya di sini tuh ada ngapunten. Yang saya lihat itu ada yang tadi macan putih itu. Waktu mau kesini tuh apa nggih nek basa kula nyenggok niku ten mriki. Wow niku. Ya itu memang cerita tadi di awal, jadi mitosnya memang di harimau putih yang sering, tapi sekarang memang jarang sekali. Kalau ada cerita-cerita orang Bisiaro itu memang jarang sekali muncul. Kalau dulu memang sering sekali katanya seperti itu. Tapi saya tidak pernah menemui sendiri kan gitu. Karena memang musik kecil kan gitu. Karena tahun 1760 kan sudah meninggalnya beliau, kan kurang lebih segitu. Jadi eranya Mbah Buyut saya. Jadi ceritanya cerita turun temurun kan itu. Iya. Jadi ini masih temurunnya nggih jenengan. Masih turun ke 10 kalau kan dari Mbah Kiai Nur Jalifah. Keturunan ke 10 Jadi juru kunci pertama. Bukan dari Batu Menggung bukan, tapi dari juru kunci pertama. Dari Mbah Kiai Nur Jalifah tadi. Yang di Lestari termasuk kan keturunan beliau Mbah Zakaria itu. Nggih. Matur nuwun nggih niki pun saged diwawancarai dan bercerita lebih dalamnya ini dulunya seperti apa ceritanya dan
asal usulnya seperti itu dan ada peninggalannya seperti itu ya. Oke, dulur-dulur Sadharma Paguyuban, nanti kita akan lanjutkan untuk pendeteksian dan juga kita vlog sudut demi sudut yang ada di sini ya, di sebelah sini, dan tetap ikuti terus. Matur suwun. Sami-sami. Oke, dulur-dulur Sadharma Paguyuban, kita akan coba pendeteksian dan juga vlog sudut demi sudut ini. Ya, di sini ada sosok apa saja. Kalau tadi waktu mau memasuki lokasi ini, Gus, ada sosok. Ya. Insya Allah harimau yang ada di sini. Insya Allah beliaunya tingginya itu segini. Di sini warnanya putih. Putih lorengnya. Enggak komunikasi atau gimana? Enggak bisa. Putih ada lorengnya. Iya. Putih. Jadi fenomena di sini tadi memang benar-benar sesuatu auranya itu positif, dan insya Allah kita direstui kesini itu kita juga dihujani gerimis kan, itu insya Allah itu berkah. Ya, amin. Nah ini sampean lihat fenomena apa sendiri, tidak apa-apa dilanjutkan atau gimana? Assalamualaikum. Untuk ini Gus, kalau tadi tuh di sini saya melihat tangan. Ada tangan di sini. Tangan. Kayak ngelus dari sini sama sini. Kencengnya sampean mau. Nah, pas waktu saya ngambil air tadi di sini ada. Itu merinding aja. Tadi tuh ada tangan. Jadi tapi kayak dari sini ngerangkul terus gini. Gitu. Coba kita. Ini kan juga peninggalan sejarah juga. Iya. Jadi fenomenanya di sini insya Allah masih real. Dan tadi ada sosok di sini berdiri. Allahu Akbar. Ada sosok berdiri. Ya. Tapi yo gak nang niki kira. Yo pasti ki yo tinggi. Iya. Lebih tinggi dari ini atau? Lebih tinggi dari ini. Beliau terus sama yang di dalam tadi waktu Gusnya mau berdoa pertama kali. Minta restu tadi, berdoa sowan tadi itu juga ada yang mengikuti dari belakang. Gitu. Ya, coba kita masuk. Assalamualaikum. Jadi seperti ini. Jangan detek sendiri enggak apa-apa, tanpa saya enggak apa-apa. Awas, ini jangan dilangkai pesareannya. Mboten. Paling enggak dari sebelah sini aja. Jadi, untuk karena di pesarean itu enggak boleh melangkai lah kalau enggak bisa. Jadi di sini terdapat makam-makam ya. Dan dulur-dulur ini ada bangunan itu tua ya, terlihat sangat tua, dan coba batu batanya ini ya. Seperti ini, batu batanya ini sangat tua ya. Masih zaman dulu, dan untuk menatanya pun gimana ya, seperti asal-asalan gitu, karena untuk apa tuh nggak tahu ya gimana menatanya ya seperti ini. Kita lanjut. Ada ini di sini patungnya macan. Apakah macan seperti ini tadi? Patung. Nah, patung harimau. Iya, di sini. Nek banyu. Di sini terdapat patung harimau ini. Tapi tadi tuh nggak seperti ini. Hampir mirip seperti itu. Maksudnya untuk kepalanya nggak seperti itu. Kepalanya. Dan di sini adalah makam Tumenggung Kopek tadi ya, atau R.A. Purwodiningrat. Dan di sini ada 4 ya Gus ya? 4. Di dalam itu ada 4 makam. Ya, 4 makam. Jadi saya berdoa dulu di dalam, istilahnya mendoakan yang ada di dalam. Jadi jangan sampai salah berdoa. Kita tidak boleh meminta. Sayangnya ini kita nggak bisa masuk karena tidak diperbolehkan kamera untuk masuk ke kamera dan makamnya beliau ya.
nggak boleh, karena sangat dikeramatkan. Ini makam waliullah ya, Gus. Alhamdulillah kita bisa sowan ke sini ya. Ini ya seperti makam-makam biasa kalau untuk pemakaman umum ya di luar sana, Gus ya. Betul. Di sini terdapat ini, Gus. Ada goyang, ada yang goyang. Ini ada yang goyang. Ketangkap kamera enggak? Di sini satunya enggak. Cicaknya itu bunyi semua ya. Jadi, cuma nggak tahu ini enggak ada angin. Yang satunya goyang, satunya enggak. Sini. Ya, itu goyang. Ya, jadi fenomena di sini mantap. Ini terdapat batu seperti yang tadi dibilang mungkin batu andesit atau apa itu ya. Tapi ini ukirannya Arab, Gus. Iya, Arab atau Jawa itu? Aksara Arab ya? Nggak tahu seperti apa itu. Nggak jelas karena ya. Karena nggak jelas. Ya. Dan waktunya sudah nggak memungkinkan. Bentar lagi udah waktu. Cuma tadi saya tuh ngelihat kayak gebak gitu. Lari ataupun sliver gitu kalau Jawanya. Tapi slivernya itu bak muni, Gus. Iku jadi kok sayap. Tapi iku mbuh apa ya. Jadi seperti itu. Paling tidak kan kita tadi permisi juga. Jadi alhamdulillah insyaallah beliau yang ada di sini itu untuk masalah kegoibannya itu kan menerima jadi, positif ya. Jadi kita disambut juga di sini. Iya. Nah, ini kita banyak, jadi lanjutkan aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lanjut ya, Mas. Kita lanjut. Sana sudah pesarian umum ya, ini makam umum. Pemakaman umum. Di sebelah sini jadi seperti ini dan banyak batu-batu besar seperti ini ya. Banyak batu-batu dan di sebelah sana, pojok sana juga ada. Ini pas maghrib adzan ya, Gus. Tadi memasuki lokasi ini rasanya Gus. Adem ya, enak. Jadi auranya itu positif. Jadi kalau untuk menambah saya mau bicara ini takut, Gus. Tidak apa-apa, dibicarakan aja. Ada sesosok yang datang. Tadi tuh ada sosok yang datang. Waktu Gus Asep wawancara tadi sama juru kuncinya itu ada perempuan. Perempuan yang datang. Iya. Tapi hijabnya itu nggak seperti orang sekarang. Zaman dulu. Zaman dulu itu nggak ada kayak gini, nggak ada bros. Cuma diselempangkan gini aja. Iya. Dan tapi rapet. Gitu. Nggak seperti saya ini. Untuk warnanya kalau apa? Hijab nggak seperti pakai ini. Warna apa? Putih. Beliaunya putih. Iya. Hijabnya itu gini, segini. Jadi nutup iki janggut. Nggak seperti saya ini pakai hijabnya itu. Jadi gini. Sliver nih. Kayak gitu. Orangnya itu nggak tinggi dan badannya itu juga lemu ya, kurus. Yes, alhamdulillah kita mau vlog di sini itu berkali-kali gagal ataupun istilahnya belum sempat. Nah, baru kali ini alhamdulillah insyaallah dapat berkahnya ataupun dapat izinnya itu hari ini. Alhamdulillah. Terjawab sudah terjawab sudah itu dari setelah di makamnya Masjid Tiban yang di Syekh Zakaria itu. Terus lanjut ke sini. Untuk lanjut ke sininya sebenarnya dari sana ke sini masih ada halangan itu masih ada terus. Jadi nggak segampang yang ditayangkan di YouTube itu, nggak segampang itu. Kita survei itu untuk tanya-tanya dulu apakah itu boleh untuk konten atau gimana. Seperti yang tadi itu contohnya, ada satu ruangan itu nggak boleh dimasuki sama semua orang. Nggak semua orang ya, di video itu. Iya, kamera nggak boleh karena itu sangat dikeramatkan. Dan itu yang nggak dikeramatkan intinya waliullah seperti itulah ya. Nggak sembarang gitu Gus maksudnya. Pokoknya intinya di sini kita
berbuat neko ataupun berbuat negatif. Ya mungkin waktunya udah nggak memungkinkan, ditutup aja. Kita sudahi aja vlog kita hari ini di daerah Pakunjan sini, di pemakaman beliau ini sangat-sangat mantap. Iya, tadi mau tanya soal sumur tapi udah dijawab. Ada sumber tadi, tepatnya di tengah-tengah masjid tadi. Hampir mirip dengan fenomena yang di itu. Masjid Zakaria ya, Zakaria. Jadi fenomena-fenomena yang istilahnya seperti itu, insya Allah seperti itu sama. Iya. Sudah terjawab ini Gus ya. Alhamdulillah. Dan saya kira cukup sampai di sini konten kita hari ini, dan bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Tetap pantengin terus channel YouTube Sadar Rumah Paguyuban. Terima kasih untuk yang sudah mensupport dan tetap kasih semangat terus pada tim Sadar Rumah Paguyuban. Jangan lupa yang belum subscribe, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dan untuk dulur-dulur semuanya, komen ya kalau lihat konten ini, sama di like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.